Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jika kalian mempunyai hobi mendengarkan cerita-cerita mistik, kisah nyata, cerita horor pendaki gunung, dan kisah-kisah misteri lainnya, KFF TV adalah tempat yang tepat untuk Anda. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari saya. Masih dalam tema yang sama, kali ini Bang Diko akan membawakan sebuah kisah nyata yang terjadi di Pulau Sumatera. Karya ini adalah mahakarya saya sendiri, sedangkan narasumbernya adalah teman Facebook Bang Diko. Terima kasih untuk Kak Eyang Bayu yang telah mengizinkan saya menuliskan kisahnya. Cerita ini berkisah tentang seorang kakak ipar yang tega menghabisi nyawa adik iparnya sendiri dengan brutal. Sang adik ipar dimutilasi, lalu tanpa disadari bagian tubuh korban dijadikan syarat berladang. Alhasil arwah yang penasaran bergentayangan. Setiap malam hantu penasaran ini meneror warga setempat, sehingga masyarakat ketakutan dan memilih bermalam di masjid. Karena memang rumah ibadah itulah satu-satunya tempat yang aman dari teror hantu penasaran ini. Daripada penasaran, langsung saja kita simak videonya. Tonton sampai habis agar mendapatkan faedah dari kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku yang baru pulang menghadiri acara tahlilan di rumah Pak Wira, segera berganti pakaian, lalu kemudian berkumpul bersama keluarga di ruangan tengah yang juga sekaligus ruangan tamu. Rumah kami memang tidak terlalu besar, tapi sudah jauh lebih baik untuk keluarga kami berteduh dari hujan dan terik matahari. Aku yang sedang duduk santai bersama keluarga, ditemani kopi hangat, menyuruh Lastri istriku membukakan pintu. Dia bangkit dari singgasana menuju pintu dan membukanya. "Oh, Maryam, ayo masuk," ujar Lastri. Mengetahui bahwa kami kedatangan tamu, yaitu Marzan dan Maryam, aku menyuruh anak-anak masuk ke dalam kamar mereka. "Mari silakan duduk," ajakku sembari mempersilahkan keduanya duduk. Setelah duduk, aku memulai percakapan dengan menanyakan maksud kedatangan mereka. Kedatangan kami ingin mengundang Mas Bayu dan Mbak Lastri untuk menugal di ladang yang baru kami garap, ujar Marzan. Kebersamaan dan semangat gotong royong yang terjalin pada saat menugal padi, seperti roh tersendiri bagi masyarakat kami. Berladang adalah cara masyarakat adat melestarikan peninggalan leluhur. Setelah proses pembukaan lahan, kemudian dibakar dan dibersihkan, tibalah saatnya nugal padi atau menanam padi. Tradisi ini sudah turun-menurun yang telah mendarah daging di masyarakat adat Sumatera bagian selatan. Menanam padi konvensional merupakan warisan nenek moyang masyarakat adat. Kegiatan ini merujuk pada siklus tahunan. Pulau Sumatera memang terkenal dengan hutan yang lebat. Masyarakat berbondong-bondong membuka hutan belantara untuk menjadikan ladang bertanam padi. Budaya pengelolaan lahan dengan pembakaran terkendali sudah ada di Sumatera Selatan jauh sebelum munculnya peraturan pemerintah tentang pelarangan penggunaan api untuk pembukaan lahan. Dahulu kala, barang siapa yang membuka hutan belantara atau rimba akan menjadi milik si pembuka hutan itu sendiri. Letak hutan yang jauh dari pemukiman membuat banyak keluarga yang membuka lahan secara beregu. Aku mungkin tidak bisa menghadiri nugal di ladang kamu, karena rencananya besok mau ke kantor desa untuk mengurus domisili, ujarku. Namun, jika tidak ada halangan yang berarti, Lastri bisa membantu nugal di ladangmu.
Insya Allah, seberes dari kantor desa, aku akan ke ladang untuk membantumu nugal, sambungku. Aku dan Lastri adalah orang perantau. Kami yang sudah hampir 2 tahun tinggal di Pulau Sumatera, perlahan mulai membaur dengan tradisi-tradisi adat setempat. Terima kasih Mas Bayu. Kalau begitu, kami pamit dulu, karena masih ingin mengundang tetangga lainnya, ujar Marzan. Setelah mengutarakan niatnya, Marzan dan Mariam pun berpamitan. Aku menutup pintu kembali, lalu menuju kamar untuk mengistirahatkan tubuh. Namun, di saat terhanyut di dalam lelap larut malam, tidurku terganggu oleh Lastri. Perbuatannya yang terus-menerus menggoyangkan tubuhku pada akhirnya membuat aku terjaga seutuhnya dari tidur. "Pak, bangun Pak." Aku terkejut bukan main, tak kala membuka mata perlahan melihat tubuh Lastri yang basah oleh keringat. "Ada apa, Bu?" tanyaku kepadanya. Lastri pun bercerita bahwa tidurnya terganggu oleh suara riuh burung perkutut, disertai suara lain seperti orang sedang menyangkul tanah di belakang rumah. Memang benar suara burung perkutut itu masih terdengar olehku yang baru terjaga dari tidur. Perasaan mulai tak enak. Jauh dari lubuk hati, aku berharap semoga tidak ada hal yang buruk terjadi. Semoga ini bukan suatu petanda buruk, Bu. Entah kenapa ada kecemasan tak kala mendengar suara riuh burung perkutut yang menurutku terbilang aneh. "Pak, coba Bapak dengar suara itu," ujar Lastri. Aku pun turut memasang pendengaran lekat-lekat. Benar saja, indra pendengaranku menangkap sebuah suara seperti orang sedang menggali. Rasa penasaran mulai bergejolak. Sebelum benar-benar keluar untuk mencari tahu dari mana sumber suara itu berasal, aku sempatkan melihat jam dinding yang terpajang di dalam kamar. Jarum pendeknya mengarah ke angka 1. Waktu dini hari, saat orang-orang sedang tertidur pulas dan terhanyut di dalam mimpi. "Sepertinya itu berasal dari belakang rumah," ujarku dengan suara berbisik kepada Lastri. Dengan langkah penuh keraguan, aku dan Lastri menuju ke belakang rumah, berjalan mengendap-endap sembari fokus memasang pendengaran. Suara galian itu masih terus saja terdengar. Sesekali juga nyanyian burung hantu membuat nyaliku benar-benar diuji. Karena mengingat lokasi di belakang rumah kami adalah areal pemakaman. Perlahan aku mulai membukakan pintu dapur. Kulakukan dengan sangat hati-hati agar tidak membuat suara yang dapat mengacaukan rencana kami untuk mencari tahu dari mana suara galian itu berasal. Cahaya bulan sabit yang nampak samar-samar menjadi penerangan kami. Aku memang sengaja tidak membawa lampu ataupun senter agar bisa leluasa dalam pengintaian ini. Anehnya, saat kami sudah benar-benar berada di luar rumah, suara galian itu sudah tidak ada lagi. Suasana di pemakaman nampak sangat sunyi. Hanya dedaunan pohon kemboja yang bergoyang terkena embusan angin malam. Karakteristik pohon kemboja sangat cocok untuk kuburan. Keadaan ini akan membuat kuburan dapat bertabur bunga secara berkala dan tetap wangi. Meski tidak ada orang yang datang menaburkan bunga. Selain itu, jasad dalam kuburan akan membusuk secara organik dan membuat tanahnya sangat subur. "Mungkin pendengaran kita salah, Pak. Sebaiknya kita pulang saja. Ibu takut," ujar Lastri kepadaku. Aku hanya diam dan mengikuti langkah kakinya menuju rumah. Sebenarnya, aku curiga dengan kuburan anak Pak Wira yang dikebumikan tadi sore. Gundukan tanah merah itu nampak tak beraturan, namun berhubung malam akan berganti pagi, aku akhirnya mengabaikan pemikiran itu, walau sebenarnya rasa penasaran masih berkecamuk di dalam pikiran. "Menurut Bapak itu tadi suara apa?" tanya Lastri. "Entahlah. Yang jelas, suara itu sangat mirip seperti orang sedang mencangkul tanah," jawabku. "Jika benar itu adalah suara orang mencangkul, untuk apa di tengah malam begini menggali tanah?"
ujarnya lagi. Itu hanya dugaan Bapak saja, Bu. Mungkin saja Bapak salah, pungkasku. Tanpa berpikir yang macam-macam, kami kemudian melanjutkan kembali waktu istirahat yang sempat terganggu itu. Malam ini cuaca sangat dingin. Alhasil tidak membutuhkan banyak waktu untuk kami kembali terhanyut di dalam lelapnya malam. Akibat terganggu waktu beristirahat dari malam, membuat tidurku sedikit molor dari biasanya. "Pak, bangun Pak," ujar Lasri dengan suara penuh kepanikan. "Ada apa, Bu?" tanyaku. "Ternyata benar Pak, suara tadi malam itu suara orang menggali kuburan," ujarnya semakin khawatir. "Maksud Ibu apa? Kalau ngomong jangan sembarangan," pungkasku. "Kuburan anak Pak Wira digali orang, mayatnya juga hilang," ujar Lasri lagi. "Apa?" Aku buru-buru beranjak dari tempat tidur, membasuh muka lalu kemudian keluar rumah. Terlihat dari kejauhan, areal pemakaman dipenuhi oleh warga. Ternyata apa yang dikatakan Lasri benar adanya. Desa kami digemparkan oleh hilangnya mayat anak Pak Wira. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.